Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang bertajuk Tidak dapat dilakukan seorang diri. Ayat inti dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 10, berdua lebih baik daripada seorang diri, kerana mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kerana kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Melalui tajuk kita, yaitu tidak dapat dilakukan seorang diri, terdapat suatu ilustrasi yang menceritakan tentang sekumpulan anak-anak yang sedang berjalan-jalan di hutan. Dan ketika mereka berjalan-jalan di hutan, mereka menemui sebuah landasan kereta api yang sudah tidak digunakan. Salah seorang daripada mereka mencoba berjalan di atas landasan itu, tetapi setelah beberapa langkah, dia kehilangan keseimbangannya. Dia terus mencoba, tetapi akhirnya terjatuh, dan kawan-kawannya mentertawakan dia. Dan dia pun berkata kepada teman-temannya bahwa mereka pun tidak boleh menyeimbangkan badan mereka ketika berjalan di atas landasan itu. Dan satu persatu mereka pun mencoba, tetapi semuanya gagal. Bahkan yang paling atletik pun di antara mereka tidak boleh menyeimbangkan badannya. Lalu dua orang daripada mereka saling berbisik-bisik, dan salah seorang dari mereka mencabar yang lain. Aku boleh berjalan di atas landasan itu sampai hujungnya. Dia juga boleh, katanya sambil menunjuk temannya. Yang lain tidak mempercayai dia dan berkata tidak mungkin. Kemudian kedua anak yang menentang ini naik ke atas landasan itu dan saling berpegangan tangan. Mereka berjalan di atas landasan itu sehingga ke hujung. Sebagai individu, mereka sama-sama tidak dapat memenuhi cabarannya, tetapi dengan bekerja sama, mereka dengan mudah dapat mengharunginya. Jadi, bagaimana kita menghadapi rintangan dalam hidup ini? Apakah kita berjuang sendiri untuk mencapai kemenangan, atau kita bekerja sama dengan sesama dan saling menyokong hingga mencapai garis akhir? Ketika kita bekerja sama dan berbagi tugas, maka kesannya dapat saling melipat gandakan hasil. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Itulah sebabnya kita perlu bekerja sama dengan orang lain, karena dengan bekerja sama akan memudahkan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan hasil yang menakjubkan. Demikian pula dalam hidup berjemaat, Rasul Paulus mengatakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dalam 1 Korintus 12 ayat 21. Rasul Paulus menggunakan ilustrasi bagian-bagian tubuh manusia sebagai individu-individu dalam gereja. Kita masing-masing mempunyai sifat yang berbeza dan unik, tetapi kita secara kesatuan membentuk satu tubuh yang saling melengkapi. Jadi, sebenarnya kita itu saling memerlukan anggota tubuh yang lain. Tidak boleh berdiri sendiri. Oleh itu, marilah kita belajar untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, sepelayanan, seorganisasi, dan dengan orang lain. Baiklah, kepada saudara-saudari yang sudah mendengar renungan ini, biarlah renungan ini dapat mengajar kita untuk saling bekerja sama antara satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.